Ustadz Abdul Haq MSI yang pada kesempatan hari ini akan membahas tema terkait menyerahlah kepada Allah sekarang juga ya, tanpa aling-aling lagi ya. Sekarang juga mungkin sebelum kita mulai kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wa ansar walladzina taba'u bisan radhiyallahu anhum radu'an. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu, ada ibu ya? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa dan bersilaturahim. Alhamdulillah. Di Indonesia saat ini apa yang kurang? Ya. Korupsi, iya. Tsunami udah, gempa bumi udah, lumpur panas iya, banjir nggak beres-beres, pornografi banyak, tawuran pelajar sini sering nih dan mogok nih tahu kita kan. Konser orang meninggal dunia terinjak-injak pulang konser berkali-kali. Pesawat jatuh, banyak yang ditampung ya. Ternyata sebelum pesawat tersebut terbang, minum-minum dulu. Zuhrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, dari sinilah saya berpikir, renung, kemudian muncullah kajian menyerah kepada Allah sekarang juga. Kapan harus menyerahnya? Ya sekarang juga ya. Nggak nunggu besok, minggu depan, ataupun tahun depan. Apalagi tarsok enggak ya. Karena apa? Sebagai umat Islam sudah jelas Allah berikan panduan yaitu Al-Quran. Kalau kita tidak menggunakan itu sebagai panduan, maka yang terjadi adalah error. Setiap produk baru maka pasti ada guidance booknya, ada buku panduannya. Handphone baru ada buku panduannya, mobil baru ada buku panduannya, kemudian laptop baru pun ada buku panduannya, dan masing-masing beda. Salah kita menggunakan panduan tersebut, mestinya Ctrl S kita pencet Ctrl C, ya error, salah gitu. Perangkat elektronik saja seperti itu. Ya, salah pencet error, salah pencet hang. Nah demikian pula manusia. Allah hantar kita ke muka bumi ini adalah kehendak Allah, ya, dengan perantara bapak ibu kita. Tetapi hakikatnya yang menurunkan kita ke muka bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pengen kita kan langsung mungkin bapak ibunya ganteng-ganteng kayak kaya, ya kan? Tapi udah nggak bisa milih nih, nggak bisa kita milih bapak atau milih ibu. Ya udah jadinya seperti ini. Nah, kalau kita datang ke muka bumi berturut-turut, kakek dulu, kemudian bapak, kemudian kita, kemudian anak, kemudian cucu. Tapi kalau kita meninggalkan dunia, nggak seperti itu, ya. Saya tinggal di daerah Tebet itu hampir setiap hari itu dengar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Tadi subuh dengar, kemarin dengar lagi. Hampir tiap hari tuh karena padat lingkungannya. Bisa jadi kakeknya masih
jag waringkas, cek orang Sunda mah. Masih gagah, tapi anaknya meninggal duluan. Ada juga yang bapaknya masih sehat walafiat, anaknya masih muda, tabrakan meninggal duluan. Ada ibu-ibu yang udah tua nggak mati-mati, suaminya masih muda mati duluan. Ya. Oleh karena itulah kita persiapkan diri kita menuju kematian sana, dan hanya dengan satu buku panduan seluruh dunia dan akhirat. Itulah Al-Quran. Nah, ya, ini kita lihat ibu-ibu di Tanah Abang, dia sambil nunggu orang yang beli, dia baca Al-Quran. Boleh nggak? Boleh banget. Cuman berapa banyak sih ibu-ibu dagang dia meluangkan waktunya di antara waktu kosong dengan tilawah Al-Quran? Jarang sekali. Ya. Mahasiswa berangkat dari rumah ke kampus. Ya. Saya dulu kuliah di Perbanas sama Bang Izul. Dulu sempat tinggal sama bibi saya nih di Kalideres. Itu berapa jam sampai ke kampus. Sama waktu kita jahiliyah pun ya udah di perjalanan ngelamun, ngobrol, lihat-lihat kiri kanan. Berapa banyak sih mahasiswa yang dia berangkat kuliah 1 jam 2 jam macet, dia megang Al-Quran? Ada nggak? Padahal mayoritas Muslim. Ya. Alangkah indahnya tuh kalau udah 1 jam dia baca 1 juz tuh, kalau dengerin 1 jam 1 juz Pak, dia bisa itu. Demikian pula di kereta, ya, Bogor sampai kota 1,5 jam. Ada ya? Ada yang tersungking ya? Dari Bogor, Citayam, Depok tuh sampai stasiun apa? Bojonggede ya kan? Sampai Juanda, sampai Cawang, sampai Tebet, itu berapa menit itu? Ada nggak sih penumpang yang di sela-sela waktu tersebut dia megang Al-Quran? Pernah ngeliat nggak Mas? Pernah ngeliat? Ya, alhamdulillah. Ya, cuman berapa orang? Ya, ada berapa orang di antara sekian ratus, sekian ribu penumpang, berapa orang yang dia mau megang Quran, baca, masya Allah. Ya, yang jelas masih bisa Muslim, insya Allah. Ya, yang naik pun Muslim semua, pedagang pun Islam semua, insya Allah tuh. Ada tuh ketika di kereta dia pegang Al-Quran, baca, subhanallah. Ya. Kalau di Mesir biasa mereka, ya, nggak malu-malu, nggak ragu-ragu, cuek aja seperti itu. Nah, berapa jam yang hilang ketika itu, ya? Kemudian sambil makan, nunggu sambal, nunggu ini, baca Al-Quran, subhanallah. Kalau emang sudah hafal Quran 30 juz nggak apa-apa, nggak bawa Al-Quran, ya kan? Udah hafal. Ini udah nggak hafal, nggak bawa Al-Quran, nggak bisa baca pula. Nah, ini musibahnya, ya. Tukang beca, alhamdulillah tuh tukang beca, sambil nunggu penumpang dia baca Quran, subhanallah. Boleh nggak? Boleh banget. Cuma berapa banyak tukang beca yang dia mau meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran? Padahal la raiba fi haqqul yaqin, tiada sedikit pun keraguan yang ada di dalam Al-Quran, dan semuanya dalam Quran surat Al-Waqiah, inna haza lahuwa haqqul yaqin. Wah, kalau ngerti bahasa Arab, masya Allah tuh. Inna, nunnya sesungguhnya, nun taukid. Haza, ini Quran, pakai lam lagi, lam taukid. Lahuwa, masya Allah. Bener deh. Hakul, hak bener deh. Yakin pula, subhanallah. Jadi sesungguhnya ini bener-bener yakin banget gitu tuh. Gak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quran. Nah, insya Allah ya, cita-cita kita semua mudah-mudahan. Saya sendiri sedang kuliah, alhamdulillah sudah mulai ngafal. Juz 30 pelan-pelan tuh. Saya tinggal di Pandeglang, dulu masih naik bis tuh. Dari Pandeglang terus sampai Kalideres. Atau sampai Kebun Nanas. Udah dengerin Walkman. Juz 30. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, lama-kelamaan ngegeriang kan? Apa cangkem kalau kata orang Sunda mah tuh, ya. Ngapal bisa ngikutin. Tapi kalau baca sendiri belum bisa. Nah, kemudian mulai ikut tahsin Quran, pelan-pelan, alhamdulillah. Setelah juz 30, juz 29. Kemudian surat-surat pilihan. Tabarok, Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, dihafalin pelan-pelan seperti itu. Sebagai tanda cinta kita kepada Al-Quran.
Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti para profesional ini hafil Quran semua, ya. Dokter hafal Quran, pilot hafal Quran, direktur hafal Quran, karyawan Indosat hafal Quran, insya Allah. Ya, saya terinspirasi waktu di Pakistan ketemu kondektur saya naik bis, ditanya sama dia, "Tum kahase ayah, kamu dari mana?" Pakai bahasa Urdu. "Me Indonesia se ayah he." Saya dari Indonesia. "Oh, tum kaha karta he." "Kamu ngapain kerja?" "Saya taklim, belajar Quran." "Oh, subhanallah," dia bilang. Konektor nih. Saya 16 juz hafal Quran. Konektor. Saya bilang, di kita mah imam masjid belum tentu ya hafal 16 juz. Ya kan? Imam yang udah aja tuh di kantor-kantor, di tempat-tempat belum tentu hafal juz 30, boro-boro 30 juz deh. Juz 30 belum tentu. Ya, dan kita semua punya surat pamungkas. Nah, itu suratnya tuh. Ya. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Anas. Itu surat pamungkas tuh se-Indonesia Raya itu. Dan sejak zaman Wali Songo. Sejak zaman Wali Songo 350 tahun yang lalu itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, supaya awal-awal jangan terlalu lama panjang rakaatnya, pakai yang itu. Kalau bulan Ramadan sama tuh, hampir seluruh Indonesia Raya. Rakaat pertama Al-Qumut, rakaat kedua Kulhu. Rakaat ketiga Wal Asr, rakaat keempat Kulhu. Rakaat kelima Wailul likulli humazatil lumazah, rakaat keenam Kulhu lagi. Rakaat ketujuh Alam Taro, rakaat ke-8 Kulhu lagi. Itu se-Indonesia Raya sejak zaman Wali Songo. Woi, udah merdeka sekarang. Ya, masih seperti itu juga. Betul, Kulhu dan Al-Falaq dan As banyak faedahnya. Cuman kasihan dong, Al-Baqarah cemburu, Al-Imran cemburu, dia nggak dibaca-baca. Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Masya Allah nggak pernah ditengok. Bahkan Al-Quran cuma jadi mahar nikah doang. Ya, habis nikah disimpan di atas meja kena debu, Masya Allah. Nah, pelan-pelan muncul tuh, ya, saya ketemu di Pakistan, di Saudi, di Yaman. Mereka para profesional juga hafal Quran. Dokter hafal Quran, insinyur hafal Quran. Sampai dengan presiden salah satu negara di dunia hafal Quran. Kapan Presiden Republik Indonesia hafal Quran? Tahun berapa? Tahun berapa? Bagaimana mungkin kalau pilih presiden yang hafal Quran, sementara masyarakatnya hafal dangdutan? Nah, ya. Bagaimana mungkin kalau angkat pemimpin seperti itu kalau masyarakatnya lebih cinta dengan musik dibandingkan dengan tilawah Al-Quran? Maka kita punya tim, punya grup, bagaimana supaya para pemuda ini mau dia meluangkan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Man qara'a Al-Quran fastazharahu fahalla halalahu faharrama haramahu adkhalahum lahul jannah. Barang siapa baca Al-Quran kemudian menghafalnya, menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan, adkhalahullahu jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dan berikan jaminan syafaat kepada 10 ahli keluarganya qad wajabat lahunar, yang telah ditetapkan masuk neraka. Anaknya, cucunya, sepupunya ada yang hafal Quran, 10 keluarganya yang dia qad wajabat lahunar diangkat oleh Allah gara-gara ada anaknya, saudaranya, sepupunya hafiz Quran. Di Algeria, Abdurrahman Farah, ya, usia 3 tahun hafal Quran. Bisa, subhanallah. Ini di Madinah, ya, anak usia 7 tahun bisa menghafal 30 juz.
Di Thailand, orang yang buta tidak bisa melihat bisa hafal Quran, subhanallah. Di Palestina, anak yang cacat, ya, tidak sempurna kaki dan tangannya bisa hafal Quran. Allah. وأيضا على قراءة القرآن حيث قطع شوطا في حفظ 10 أجزاء منه. Orang Tajikistan, Kirgistan, banyak ya mereka yang mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran terlebih dahulu. Dari Afghanistan banyak juga usia 9 tahun sudah hafal Quran. Ini mujizat akhir zaman ya di Tanzania. Bapaknya Katolik, ibunya Katolik, anaknya hafal Quran, subhanallah. Ya. Dan sudah mengislamkan 6.000 orang lebih. Anak kecil bisa 6 bahasa lebih. Bahasa Arab, bahasa Inggris, Perancis, Itali. Dan dia bisa ceramah dengan menggunakan bahasa itu. Ini bukan dongeng ya, ini kisah nyata, ada orangnya masih hidup. Ribuan orang masuk Islam, subhanallah. Ya, termasuk bapak ibunya agamanya Katolik. Ini abang adik satu keluarga, 3 orang, subhanallah. Abang adiknya, mbaknya pun hafal Quran. Nah, saya ketemu di Riau, ini pun ajaib nih. Bapaknya pengusaha, ibunya juga orang biasa, anaknya ujung-ujung bisa hafal Quran. Nggak ada yang ngajarin. Saya tes dengan bacaan-bacaan, bisa. Ya. Dan bisa 9 ragam imam-imam Mekah Madinah. Ini ajaib, saya bilang, subhanallah. Ini pun sama orang buta, ya. Dia jalan, datang ke guru ngaji, jalan kaki ke guru ngaji. Dia menghafal Quran seminggu, awalnya 2 hari, kemudian naik jadi 3 hari dalam seminggu, nggak tiap hari, meluangkan waktu yang ada. Dan subhanallah, Allah berikan karunia dia bisa menghafal seluruh Quran. Dan dia tidak pernah meminta kepada Allah agar dikembalikan penglihatannya. Karena apa? Agar bisa menjadi keselamatan pada hari kiamat nanti, sehingga Allah meringankan hisab pada hari kiamat. Karena dosa mata gede nih, masya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kenapa pakai nun, nahnu, kami? Nah, Allah akan pilih di antara sekian hambanya untuk menjadi para pengawal, pembaca, penghafal Al-Quran. Siapa yang ingin anaknya habis Quran? Angkat tangannya. Alhamdulillah. Ya. Yang belum nikah, ada belum nikah? Cari ya, cara cepat hafal Quran, nikahlah dengan orang hafal Quran. Ya. Mbak pun sama. Mbak nikah sama dokter jadi Pak Dokter. Ibu-ibu nikah sama bupati jadi Ibu Bupati. Sama, pengen menjadi hafal Quran, nikah sama hafiz Quran jadi gitu minimal tuh, kecepetan ilmunya. Yang kedua, kalau yang sudah punya anak, jadiin deh salah satu anaknya. Ya. 1 angkatan darat, 2 polisi, 3 insinyur, 4 dokter. Masa sih nggak bikin yang habis Quran 1 aja gitu?
Pak udah terlanjur Pak, anaknya banyak semua, nggak jadi Pak, susah menciptakan generasi yang hafal Quran. Nanti besok malam ini malam Jumat ya, niat dari awal sama mamahnya. Mah, ini mah spesial order mah dari Pak Ustadz dari Pak, spesial order. Kita bikinnya anak yang baru khusus kalau jadi mau dijadikan anak yang hafiz Quran. Amin. Beneran Pak ya, kita niat soleh belum tentu anaknya soleh. Belum tentu. Zakaria ya. Kemudian dia punya anak Maryam. Dia niatnya supaya anaknya berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Bagaimana mungkin perempuan bisa berkhidmat kepada Baitul Maqdis? Ternyata dari Siti Maryam muncullah anak laki-laki. Siapa namanya? Isa bin Maryam. Baru dia tuh orang soleh dan berkhidmat. Demikian pula kita. Siapa yang kakeknya hafiz Quran? Ada nggak? Ada? Kakeknya nggak ada hafiz Quran. Siapa yang bapaknya hafal Quran? Ada? Kakeknya nggak ada keturunan, bapaknya nggak ada. Siapa yang bapaknya mantan preman? Nggak tahu nih. Ya kan? Jadi begini nih semacam kita nih, tobatnya belakangan. Siapa di antara kita yang bisa hafal Quran? Sama, kalau kakeknya, bapaknya kita nggak hafal Quran, bagaimana mungkin anaknya? Maka mulai dari diri kita dulu. Ada, Pak, gimana Pak ya, susah banget nih punya anak supaya hafal Quran. Ibu udah hafal berapa juz? Udah hafal berapa juz? Lo kok tawa? Maaf Pak Ustaz, gak bisa ngaji. Gimana? Pengen anaknya hafal Quran, tapi ibunya gak bisa ngaji. Bapaknya gak bisa baca. Bapaknya dulu, ibunya dulu, yang dia berusaha secara maksimal, semampunya ngafalin Quran, semampunya. Setelah dia tidak mampu, kemudian maksimal, insya Allah Allah anugerahkan tuh anak-anak yang seperti itu. Anaknya nggak jadi pun, insya Allah cucunya, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian terus sampai 11 keturunan, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang dijaga. Nah demikian pula keturunan kita nih, anak cucu kita bisa soleh salah satu sebabnya gara-gara doa kakek kita. Beneran, ya, nggak bisa ujuk-ujuk soleh kemudian tobat, nggak bisa. Ada salah satu doa yang Allah kabulkan dari kakek kita, dari buyutnya. Nah demikian pula anak cucu kita pengen jadi orang soleh, kemudian kita nggak soleh, kayaknya ngarep hujan di tengah kemarau panjang gitu, mustahil. Maka solehkan diri kita, baiki diri kita, kita niat hafal yang Quran, sungguh-sungguh, insya Allah. Barang siapa niat hafal Quran, kemudian dia meninggal dunia, nggak keburu, ya, cuma hafal juz amma doang. Tapi niatnya sungguh-sungguh dia pengen hafal Quran, dan dia meninggal dunia dalam keadaan niat pengen hafal Quran, maka di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah bersama para penghafal Quran. Apa fadilahnya? Iqra wartaqa, bacalah dan terus naik. Waratil kama kunta tulatul fi dunya fa innahu manzilatak inda akhir ayat. Bacalah Quran dan teruslah naik. Teruslah naik. Ya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Fa innahu, ketahuilah bahwasanya manzil, tinggi derajat kamu di surga tergantung jumlah ayat terakhir yang kamu baca. Subhanallah. Dia baca alif lam mim, naik derajatnya. Dia baca juz kedua, saya qaulu sufaha, naik derajatnya. Tilka rusul fadhalna ba'dhum 'ala ba'd, naik lagi derajatnya. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, naik lagi derajatnya. Wal musnatu minan nisa, naik lagi derajatnya. Ilayadu musah, naik lagi derajatnya. Terus sampai juz 15. Subhanalladzi asra bi, naik lagi terus sampai juz 20, sampai juz 23 Yasin, sampai juz 29 At-Tabarok, sampai juz 30 juz amma, minal jinnati wan nas. Subhanallah, berapa tuh derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen jabatan tinggi, kita pengen naik gaji dan sebagainya, ketahuilah bahwa Al-Quran akan memberikan jabatan yang tinggi di akhirat nanti. Subhanallah. Ya, dan ulama zaman baheula mereka memulai pendidikannya dengan Al-Quran. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita ngaku-ngaku doang, ya, kebanyakan mayoritas penganut mazhab Imam Syafi'i. Ada nggak di antara kita yang usia 7 tahun hafal 30 juz? Nih, ikuti.
9 tahun dia hafal kitab Muwatta Imam Malik. Ya. Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Biruni, ya. Ibnu Khaldun ternyata dia hafal Quran usia 11 tahun. Hafal Quran, kemudian pakar dalam bidang ekonomi. 300 tahun sebelum Adam Smith mengeluarkan teori The World of Nation, Ibnu Khaldun sudah bikin kitab Al-Muqaddimah. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. 300 tahun. Dia pakar dalam bidang Al-Quran, ngerti nahu, shoraf, dan sebagainya, ngerti juga pakar dalam bidang ekonomi. Ibnu Sina, usia 9 tahun, sudah hafal Qurannya. Setelah hafal Quran, ngerti hadis, ngerti ilmu kitab-kitab kuning, dia juga belajar. Dia ngerti kitab gundul dan paham kitab gondrong. Ya, dia ngerti itu kedokteran. Sampai sekarang dipakai kitabnya di Amerika Eropa. Ibnu Sina, Asefena, subhanallah. Man aroda dunia fa'ibi ilm. Pengen dunia, hendak dengan ilmu. Dan barang siapa pengen akhirat, hendak dengan ilmu. Man aroda pengen dua-duanya, dengan ilmu pula. Nah kita kadang-kadang kebalik. Udah sarjana, kadang udah S2, udah MBA, udah MSc, nggak bisa ngaji. Ya, kita udah jadi pejabat, jadi camat, jadi gubernur, dites baca Quran, pura-pura sakit. Beneran. Saya kontrol beberapa perusahaan, ya, termasuk Embakan Mas Mono, kemudian Kapuce di Bandung, pakai program spiritual company. Bagaimana nilai-nilai spiritual masuk dalam perusahaan tersebut. Jam 8 absen. Tapi duha minimal 2 rakaat. Jam 8 rakaatnya berapa? 2, 4 gitu. Absennya pakai sholat duha. Yang enggak duha dianggap enggak absen. Udah ada Pak perusahaan seperti itu. Taklim wajib, telat dikit potong gaji. Kenapa? Mumpung pimpinannya muslim. Dia tekan seperti itu. Sholat Jumat wajib. Ngaji harus ngerti. Fikih harus ngerti. Yang ilmu dasar, sholat, wudu dan sebagainya harus ngerti sesuai standar Islam. Kenapa? Kita cek satu-satu, manajer, kemudian supervisor. Ayo baca. Sholat, Allahu Akbar. Bismillah. Terus? Maaf Pak Ustaz. Kenapa? Saya dari kecil Pak, cuman dari makmum doang, cuman amin doang. Masya Allah. Nggak bisa ngaji Pak. Manajer. Nah kita nggak tahu, dicek tuh satu persatu, ya perusahaan tersebut. Kita cek satu persatu. Ternyata subhanallah, perempuan sama, tampang keren, jilbab bagus, kita tes Qurannya. Dari sekian karyawan, hanya segelintir orang yang tahu beda qalqalah sugro sama qalqalah kubro. Belum ikhfa, tajud dan sebagainya. Qalqalah apa ya qalqalah ya? Binatang apa ya? Nah, ini prihatin kita. Mayoritas muslim, tetapi cinta kepada Al-Quran kurang. Apalagi pemahamannya. Termasuk maghrib, isya dan subuh, imam masjid baca ayat-ayat, makmum nggak ngerti. Imam baca ayat tentang surga, makmum di belakang makin panjang, makin ngantuk. Apa nih ya? Nggak ngerti dia. Isya dia baca ayat neraka, maksudnya takutan tuh makmum tuh, kerasa bagaimana feel-nya tuh mendengarkan kisah-kisah neraka dalam Al-Quran. Karena makmumnya nggak ngerti, ya udah, nggak nyambung. Kayak orang mabok gitu, ngomong apa nggak ngerti. Ada pikiran pula, jangan sampai kita bisa baca Al-Quran dan tidak paham. Dan mereka seperti itu sehingga Islam bercahaya. Ya, di mana ekonomi orang Islam, di mana tentang astronomi orang Islam, tentang matematika orang Islam. Subhanallah. Sekarang kita terpuruk karena apa? Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran. Wa qala Gladstone fi ayatil ukhra, ya, wa huwa Perdana Menteri Inggris. Mantan Perdana Menteri Inggris namanya Gladstone. Apa dia bilang? Kita tidak bisa menaklukkan Islam selama Al-Quran ada di dalam dada-dada para pemuda-pemudanya. Gak mungkin bisa. Maka cara untuk menghancurkan negeri Islam, cara untuk menghancurkan mereka adalah cabut Al-Quran. Jauhkan Al-Quran dari para pemudanya, kemudian sibukkan mereka dengan musik dansa-dansi, dengan aktivitas dan sebagainya. Setelah itu barulah kita bisa menguasai umat
Islam. Ya, sekarang kita prihatin Pak. Di waktu prime time TV, Masya Allah, anak kecil mana ada hafal juz amma. Tapi lagu Trio Macan, Masya Allah, hafiz lagu Trio Macan. Kumaha ya? Nggak tahu siapa 4 khalifah Rasul, nggak ngerti. Tapi siapa bintang film ini, kartun-kartun dia ngerti, Masya Allah. Sun Gokong, Naruto, Batman, Robin, ngerti itu semua tuh. Ya, lagu-lagu ngerti semua anak-anak kita. Tapi siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Siapa ya? Masalah. Sehebat-hebatnya Rambo, sehebat-hebatnya sekarang apa tuh? Batman, sehebat-hebatnya film-film mereka, bohongan, palsu. Ya, kisah dongeng doang. Hayalan doang. Tetapi Umar bin Khattab asli. Kisah nyata. Salahuddin Al-Ayyubi asli Pak. Bukan bohongan kisahnya. Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel asli orangnya. Nah, pemuda-pemuda kita lebih gandrung tuh, lebih hafal tuh Rambo 2 dibandingkan Salahuddin Al-Ayyubi. Kebanyakan para pemuda kita dia lebih tahu bagaimana Iron Man dibandingkan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana James Bond, tahu deh tuh filmnya tuh. Ya, James Bond 1, James Bond 2, terus Golden Eye macam-macam, tahu tuh, hafal tuh. Tapi bagaimana kisah penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih ke Konstantinopel? Kapan ya? Siapa ya? Orang gelem. Nah, ini Pak, pelan-pelan dicabut. Ya, jauh daripada Al-Quran, kemudian dekat kepada Al-Quran. Jauh daripada alim ulama, dekat sama Mama Loren. Aduh. Anak muda kita sekarang Pak, ya, mereka curhat nggak mau ke ustad, curhat masalah cinta dia, jangan ke ustad, dia cari zodiak, ramalan bintang, agamanya Islam, mau kemana ini umat Islam? Kalau kita sendiri meninggalkan Islam, maka akan muncul the most fastest growing faith in the world nowadays is Islam. Do you understand? Yes? Huh? Agama yang paling cepat pertumbuhan di muka bumi ini adalah agama Islam. Amerika belasan ribu orang per tahun masuk Islam. Australia 7.000 orang per tahun lebih masuk Islam. Kanada, pemuda-pemuda Kanada udah bosan nyembah, bosan minum minuman keras, udah bosan seks bebas, udah bosan teknologi, udah bosan berbondong-bondong masuk Islam. Di Jepang, setiap pada Jumat, saya punya teman diplomat di sana. Setiap pada Jumat 5, 3, 7 orang Jepang masuk Islam. Kenapa? Udah bosan dia nyembah matahari. Ketika di luar negeri orang berbondong-bondong masuk Islam, di Indonesia, negeri muslim terbesar yang terjadi banyak pemurtadan. Kenapa? Jauh dari Al-Quran, jauh dari alim ulama, jauh daripada masjid Pak. Masjid kosong, taklim kosong. Lama-kelamaan udah tuh, ya, termasuk nama-nama Muhammad, Siti, malu jadinya. Anak-anak kita tuh nggak pakai lagi Muhammad, nggak pakai Siti. Ini apa? David, Jones, Peter, ya, Sendila macam-macam itu. Maaf lah ini maaf. Maka bagaimana manajemen waktu? Ya, sengaja memang biar tersinggung. Kan? Manajemen waktu, atur waktunya Pak. Tidak ada orang sibuk. Yang ada adalah orang yang tidak bisa ngatur waktu. Manage waktunya. Jadikan Al-Quran di kuadran 1. Penting dan mendesak. Kalau kita menjadikan Al-Quran di kuadran 1, jadi insya Allah. Ya. Kalau tidak, ya udah. Al-Quran itu penting, tapi nggak mendesak deh. Entar aja deh. Besok aja deh. Apalagi di kuadran ketiga, Al-Quran mendesak, tapi nggak penting. Yang musibah buat umat sekarang, Al-Quran tidak penting, Al-Quran tidak mendesak. Akhirnya apa? Jam 2 malam nonton bola 2 jam kuat. Jam 2 malam tahajud 2 rakaat kagak kuat bro. Masya Allah. Ya. Kenapa? Buat dia nonton bola jam 2 malam penting dan mendesak. Dia rela korbankan waktunya 2 jam untuk nonton bola. Kenapa? Di kuadran 1 nonton bola rugi saya. Kalau nggak nonton Manchester United, waduh, ada yang kurang, gitu. Sementara Al-Quran jam 2 malam, berat.
Nah, selama umat Islam menjadikan Al-Quran di kuadran keempat, Pak, jarang-jarang ngaji, jarang-jarang taklim, terserah aja deh, kapan-kapan aja, karena nggak penting, nggak mendesak, maka selama itulah umat Islam akan terjajah dari berbagai macam sendi kehidupan. Tetapi ketika para pemudanya, umat Islamnya, akhwat-akhwat ikhwannya kembali kepada Al-Quran, penting nih Al-Quran nih, mendesak nih, saya harus bisa ngaji nih, saya harus ngerti juz 1, juz 2, juz 3, sampai 30 juz, saya harus ngerti, insya Allah akan muncul generasi Islam yang kuat dengan dasar Al-Quran. Dia jadi insinyur yang hafal Quran, dia jadi dokter yang hafal Quran, dia jadi pejabat yang hafal Quran, dia jadi pedagang pun yang hafal Quran, seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah tahun 2015, 2016, 2017 profesor di Indosat minimal hafal 5 juz. Amin ya rabbal alamin. Manajer di Indosat minimal 10 juz gitu. Amin dong, amin. Amin. Ya. Nanti suatu saat direktur Indosat minimal hafal 30 juz. Ya. Amin aja deh kita mah. Kalau tidak difikirkan, ya nggak bakal jadi. Tapi kalau kata pikirkan pelan-pelan terjadi. Nah, saya pengalaman di Pakistan sama, ya. Mereka pun seperti itu. Awalnya sekuler di Pakistan, jauh daripada Al-Quran. Pelan-pelan muncul tuh, terus mereka pengajian. Akhirnya, anak bapak udah ada yang hafal Quran belum? Belum, yuk dikirim anak mereka ke tempat-tempat ustadz-ustadz hafal Quran. Generasi berikutnya, bukan Pak, anak bapak udah hafal Quran belum? Begitu, Pak, anak bapak udah berapa orang yang hafal Quran? Nah, jadi mereka malu kalau punya anak yang tidak hafal Quran. Bahkan di antara mereka belum mau menyekolahkan anaknya ke tingkat SD sebelum anaknya hafal Quran. Jadi SD-nya agak telat dikit, usia 9 tahun, tapi 5, 6, 7, 8 tahun dia di madrasah, hafal Quran dulu, baru masuk sekolah. Subhanallah. Sehingga menjadi direktur, sarjana, insinyur yang penghafal Quran. Sekarang ini setiap 3 rumah di Pakistan, insya Allah, ya, salah satu rumahnya pasti banyak yang hafal Quran. Saya 5 tahun di sana, belum ketemu selama 5 tahun di Pakistan saya, ada satu masjid yang imamnya tidak hafal Quran. Hampir semua masjid besar, kecamatan, kabupaten, bahkan di kampung-kampung, di gunung-gunung, itu kalau ada masjid, insya Allah imamnya hafal Quran. Dan setiap bulan Ramadan diperdengarkan 30 juz. Itu pun tinggal milih, ya. Kelas senior semalam 3 juz. Yang kelas biasa 1 juz. Yang udah pakar semalam 5 juz. Subhanallah. 1 juz jam 9 malam selesai. Yang 5 juz jam 12 malam, Pak. Tarawihnya 5 juz per malam. Subhanallah. Kenapa? Kelezatan Al-Quran. Kalau 1 hari hafal 1 ayat, maka 17 tahun 7 bulan hafal Quran. Kalau 1 hari 1 ayat. Mbak sekarang berapa usianya? 26. 25 misalkan, ditambah 17 tahun 42. Ya. Kalau mulai sekarang hafalin Al-Quran sehari 1 ayat, insya Allah usia 42 tahun hafal Quran. Pak, sekarang usia saya 30, ya udah tambah 17. Usia 47 hafal Quran. Harus punya cita-cita dong. Selama ini kan cita-cita kita naik gaji tahun sekian, ya kan? Punya rumah tipe sekian tahun sekian. Punya kendaraan tipe sekian, ada tuh cita-cita. Sama, masukkan hafal Quran sebagai cita-cita. Pak, nggak sanggup. Sehari 1 baris deh. Yasin, wal Qur'anil Hakim, udah selesai. Kalau 1 hari 1 baris, maka dalam waktu 24 tahun 6 bulan bisa hafal Quran. Dari mana hitungannya? Hitung sendiri aja deh, ya. Ini udah hasil survei. Kalau usia sekarang kita 30, ditambah 24, 54 tahun. Nah, 54 tahun, pensiun, hafal Quran. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Niat dulu aja. Ada caranya, ntar saya kasih tahu. Nah, ada syaratnya. 1, 2, ada 6 syarat. 1, punya waktu. Luangkan waktu, Pak. Nggak ada orang sibuk, Pak. Semua orang sibuk.
Penganggur aja sibuk cari kerja. Preman sibuk Pak. Tukang parkir sibuk Pak. Ya, kalau nggak sibuk, waduh tabrakan tuh di jalan. Sibuk tukang parkir. Karyawan sibuk juga. Nah, cuma kita luangkan waktu. Misalkan habis subuh 1 jam, setengah jam bisa. Hari Senin Kamis puasa, ya kan? Hafalin Quran bisa. Asar macet jalan, mimpin ke masjid dulu, ngafalin Quran. Kita kalau macet ke kafe kan nongkrong gitu. Udah ke masjid, hafalin Quran. Diluangkan waktunya, boleh sehari 1 jam, boleh setengah jam, bahkan 1 hari 10 menit pun nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Kedua, punya semangat juang, harus dimotivasi, harus dibangkitkan. Nggak bisa ujuk-ujuk, saya pengen hafal Quran, nggak bisa. Harus ketemu. Saya sendiri bisa 4 tahun di sana. Tahun pertama hafal 15 juz. Dan saya juga S1 dulu. Jadi saya ini bukti sarjana bisa hafal Quran. Saya S1 dulu di Perbanas, ya, entar tanya sama Bang Jul. Habis saya di Perbanas baru ke Pakistan. Ngafalin Quran dulu. Ternyata bisa, Pak. Setahun hafal 15 juz. Tahun kedua 12 juz. 27 juz. Mau pulang nggak boleh. Tanggung 3 juz lagi. Selesai tahun ketiga. Mau pulang nggak boleh lagi. Ngulang hafalan 4 tahun. Mau pulang main kawin nggak boleh lagi apa? Tafsir. Aduh, saya bilang. Udah 5 tahun nggak pulang-pulang. Bisa. Ya, harus punya semangat. Ketemu orang hafal Quran, lihat dia, berikan hidayah. Ya Allah, sebagaimana kau berikan dia nikmat hafal Quran, berikanlah kepadaku supaya hafal Quran. Yang ketiga, harus punya guru. Silat ada gurunya, karate ada gurunya, les piano ada gurunya. Masa nggak hafal Quran nggak punya guru? Cari guru. Nggak ada guru, panggil. Nggak ada juga, bagusnya kita datang ke guru, ke ustaz. Dan dihargai, ya. Guru bahasa Inggris 1 juta murah. Guru karate 2 juta murah. Guru Al-Quran 1 juta mahal. Mohon maaf Pak Ustad, khawatir mengurangi keikhlasan Pak Ustad. Jangan lihat amplopnya ya. Masya Allah. Kalau ustadznya berangkat naik permadani, kemudian nggak kelihatan makan minum, dia zikir, penyang, zikir, nggak usah dikasih itu. Malaikat itu mah. Nggak usah dikasih itu mah, nggak usah amplopin. Tapi kalau gurunya masih naik motor, ustadznya masih kelihatan makan minum, nah dihargai. Nah, nanti tolong cek di kitab Fikih Ekonomi Umar. Ternyata Umar bin Khattab menggaji guru ngaji di Madinah 14 abad lalu 15 dinar per bulan. Karangan Dr. Jaribah, Fikih Ekonomi Umar. 15 dinar dikali 2,3 juta rupiah. Sama dengan 36 juta rupiah gaji guru ngaji zaman Umar. 14 abad lalu. Bandingkan dengan gaji imam masjid di masjid kita. Bandingkan dengan gaji guru ngaji. Sehingga apa? Mereka fokus ngajarnya seperti itu. Di Brunei 2007 saya ke Brunei, tanya, "Pak Ci, itu kereta punya siapa?" Kereta itu sedan. Itu punya marbot lah. Hah? Marbot punya sedan? Gitu. Emang berapa dapat Pak Ci? 3.000 ringgit lah. 3.000 ringgit kali 9.000 sekarang Brunei. Bukan ringgit Malaysia ya. Ringgit Malaysia murah. Ringgit Brunei Pak. 3.000 ringgit kali 9.000 27 juta. Gaji marbot masjid di Brunei. Kalau imam masjid berapa Pak? 5.000 ringgit. 5.000 ringgit kali 9.000 45 juta. Insya Allah kalau guru ngaji dapat 45 juta per bulan, khusus dia ngajarnya. Ya. Insya Allah. Nah, jadi kalau kita penghasilan nasi di bawah 27 juta, mendingan jadi beneran Pak. Di Brunei itu no. Dibuka tuh marbot-marbot baru. Nanti bahas khusus nih bagaimana strategi mereka memiskinkan umat Islam. Kita dibikin miskin Pak, dibikin miskin. Bukan miskin, dibikin miskin. Karena standar guru ngaji itu 30 juta per bulan. Boleh tuh dia ngajar. Kalau kita ngasih guru ngaji 35 juta per bulan, itu yang ngasih berapa penghasilannya? Gede. Guru ngaji segitu, gitu.
Teman saya imam di Madinah, ya, 100.000 real per bulan. 100.000 dikali 2.500. 250 juta gaji imam masjid. Kira-kira kalau imam masjid dapatnya seperempat miliar sebulan, dia imamnya khusyuk nggak tuh? Khusyuk. Ya, mau berapa juz gue jabarin tuh, ya kan? Mau berapa juz tuh? Udah khusyuk dia tuh nggak mikirin. Kita kasihan Pak guru ngaji, kasihan kita. Ya, kita di Pakistan dijamin tuh, ustadz dijamin. Di guru ngaji di Indonesia, masya Allah, itu tadi bahasa Inggris 1 juta murah, les piano bisa murah. Buat guru ngaji 1 juta, aduh Pak Ustadz khawatir ikhlasnya berkurang. Ya, tengok fikih ekonomi Umar Dr. Jariban. Harus punya guru, harus punya guru. Yang keempat punya target. Nah, saya harus hafal deh. Atau saya cuti 10 hari ngapal Quran. Boleh, Pak. Boleh banget. Ya. Saya sendiri lu karyawan di PT Tiga Raksa di Jakarta Selatan. Udah saya cuti. Ngafalin Quran. Minimal 5 juz saya bilang. Saya setahun dapat 15 juz. Akhirnya 14 deh, udah nggak apa. Pulang-pulang kita tetap bisa kerja, tetap bisa bisnis gitu. Harus punya target. Saya nanti Ramadan cuti 30 hari. Ngafalin Quran, boleh banget dan dapat. Yang kelima punya komunitas. Nggak bisa sendirian, harus punya komunitas. Ya, harus bareng-bareng sehingga saling menyemangati gitu. Di Makassar kemarin ada program 40 hari hafal Quran terbaru. Ya. Ini metode terbaru 40 hari Pak bisa hafal Quran, ada videonya. Mantap banget 40 hari. Hafal Quran. Beneran, ada videonya ntar. Udah 2 angkatan. Saya diundang ke sana wisuda. Orang 40 hari di karantina hafal Quran. Ini istilahnya udah diobral, ilmu itu diobral akhir zaman nih. Ya, dimudahkan. Mau ke neraka gampang sekarang, ya kan? Tinggal mampir ke sana, minum-minum keras, tabrakan, mati tuh ke neraka tuh. Gampang. Diobral, Pak. Waktu kita nggak ada tuh di pinggir jalan minuman keras. 2 tahun, 3 tahun nggak ada. Sekarang, Masya Allah, anak SD SMP. Mereka lebih hobi minuman keras sekarang dibanding air putih. Datang, saya hello, wah minuman. Wih, gile. Mati neraka jelas. Nah, masuk surga pun diobral. Ya, mudah sekarang. Yang kelima, siapkan dana. Harus ada dananya. Insya Allah. Ini boleh dibuka bukunya Napoleon Bonaparte pun seperti itu. Ya, tidak lama lagi akan dapat dipersatukan semua manusia yang berakal dan berpendidikan tinggi dengan Al-Quran. Ya, karena hanya Al-Quran satu-satunya kebenaran yang mampu memimpin Muslim pada keberkahan dunia. Ini bukunya. Di filmnya 99 Cahaya di Langit Eropa kelihatan tuh ya, bagaimana Paris terus ternyata sejajar dengan Ka'bah Mekah. Pemain bola hafal 19 juz. Tuh pemain bola tuh. Nah, ente cuma nonton doang bola. Pemainnya apa? Striker. Perdana Menteri Palestina hafal Quran, subhanallah. Sekarang 3.500 lebih per tahun ya di Palestina hafal Quran, anak-anak. Kenapa? Mereka nggak main PlayStation, nggak main game, fokus dengan Al-Quran. Presiden mimpin imam taraweh, subhanallah. Selesai 30 juz dalam 1 bulan Ramadan. Kita kul hudai. Nah. Raja Saudi ya, Faisal bin Abdul Aziz pun sejak kecil dia hafal Quran. Yang dulu, sekarang udah enggak lagi. Dia yang membebaskan perbudakan di negeri Arab, termasuk ketemu dengan Buya Hamka di Al-Azhar, subhanallah ya. Usia remaja sudah hafal Quran.
Mohon doanya ya. Presiden yang hafal Quran. Diuji sama Allah. Insya Allah mati satu tumbuh ribuan. Dokter, istri dan kelima anaknya hafal Quran. Nah ini gubernur NTB, alumni Al-Azhar, dokter, gubernur, hafal Quran. Bahkan syarat S3 di sana harus 30 juz. Ini Komisi 7 DPR pun penghafal Quran. Semoga menginspirasi akhwat-akhwatnya sibuk dalam perkara lain bukan halangan untuk kembali kepada Quran, membaca dan menghafalkannya. Ya. Ini kawan saya juga di pengajian. Mulai ngafal usia 45 tahun. Masuk ke PT IKI. Ditanya, Bapak mau daftarin anaknya Pak? Bukan anaknya, saya mau ngaji. Masya Allah. Usia 45 tahun mulai ngafal Quran. Dan bisa. Ya, hafalannya kuat. Itu ya. Sampai jam berapa kita? Tadi telat sih mulanya ya. Ya. Masih banyak dan ada metode-metode. Saya bisa program ini 3 jam hafal 30 juz. 3 jam hafal 30 juz. Nama suratnya doang. Hafal nggak? 1 Al-Fatihah, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
8, 9, Taubah. 10, Yunus. 11, tuh. Saya punya metode 3 jam hafal 30 juz. Nama suratnya. Tapi alhamdulillah Pak, daripada nggak hafal. Itu. Ya. Ini biar asik dulu aja, biar kebuka. Oh, ternyata kalau kita mampu sungguh-sungguh ketemu, ya. Ini contoh ngapalin surat nomor 11 sampai nomor 15. Gampang, Pak, ya. Hud dan Yusuf berlindung dari petir. Ibrahim berlindung di Gunung Hijr. Udah, 2 kalimat hafal tuh 5 surat. Coba baca, 1, 2, 3. Hud dan Yusuf berlindung dari petir. Ibrahim berlindung di Pegunungan Hijr. Petirnya bunyi 13 kali. Berapa kali bunyinya? 13 kali. Diganti petir pakai bahasa Arab. Ar-Ra'du. Jadi mulai besok kalau dengar suara petir diganti dipakai Ar-Ra'du. Berapa kali bunyinya? 13 kali udah tuh. Surat petir surat nomor 13. Gitu metodenya. Dibayangkan pakai kotak kanan. Siapa yang berlindung dari petir? Hud dan Yusuf 11-12. Kemudian Ibrahim berlindung di Pegunungan Hijr. Hafal deh. Hud dan Yusuf berlindung dari petir, Ibrahim berlindung di Pegunungan Hijr. Ini sampai 114 surat. Tekniknya seperti itu, metode cerita, ya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah apa yang telah disampaikan Ustadz, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua dan banyak manfaatnya sekali bagi kita semua. Baik, karena waktu juga udah melampaui dari waktunya, kita tutup kajian hari ini dengan melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.